Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria terjatuh dari apartemen lantai 9 di New Orleans, Amerika. Pria itu pun seketika tewas di lokasi. Kemudian, sorot kamera memperlihatkan seorang pria dari atas apartemen yang kemungkinan berkaitan dengan kejadian ini. Dan kali ini kita akan diperlihatkan saat di ruang interogasi, di mana seorang pria bernama Vincent sedang diperiksa oleh dua detektif bernama Huggins dan Cohagen terkait tewasnya seorang wanita di dalam apartemen. Vincent bersikeras bahwa dirinya tidak tahu soal kejadian itu, dan ia meminta detektif memeriksa temannya yang lain. Namun detektif tak terpengaruh dan terus menginterogasinya. Bahkan Vincent diminta menjelaskan apa yang terjadi pagi itu. Dan kita akan flashback ke beberapa hari sebelum kejadian, di mana pagi itu seorang pria bernama Luke, teman Vincent, datang ke sebuah apartemen dengan membawa barang belanjaan. Setelah masuk ke dalam, ia sangat terkejut melihat jasad seorang wanita tertutup selimut di atas ranjang. Kondisi tangannya terborgol dan dipenuhi cairan merah. Saat itu, Vincent sedang berada di rumahnya, dan sekitar pukul 9, Luke menelpon dan memintanya segera datang ke lokasi. Tak lama Vincent pun datang dan masuk ke apartemen menggunakan kunci miliknya. Setelah masuk ke dalam, ia melihat Luke sedang terguncang dan langsung memperlihatkan jasad wanita tersebut. Seketika Vincent pun syok dengan apa yang ia lihat. Ia pun meminta Luke menjelaskan apa yang terjadi. Namun Luke mengaku tidak tahu apa-apa, dan mayat wanita itu sudah ada saat ia masuk. Luke mengatakan bahwa dua teman mereka yang lain sedang menuju ke sini, dan mereka adalah Chris dan Marty. Sementara satu teman mereka bernama Philip tidak bisa dihubungi. Vincent dan Luke mengaku tidak mengenal wanita itu. Mereka heran bagaimana wanita ini bisa masuk, sedangkan pintu dan jendela tidak ada tanda-tanda kerusakan, sehingga ada dugaan bahwa wanita ini masuk menggunakan salah satu kunci yang ada pada mereka. Kembali ke masa interogasi, dan kini giliran Luke yang dimintai keterangan. Ia mengaku bahwa Vincent memang adalah temannya. Kemudian saat detektif bertanya soal apartemen di lantai 9, Luke mengaku tidak mengetahuinya. Namun menurut laporan, Luke dan 4 temannya termasuk Vincent selama ini telah berbagi apartemen yang mereka pakai secara bergantian untuk keperluan privat, dan salah satunya untuk urusan selingkuh. Namun Luke tetap membantah dan tidak tahu soal apartemen itu, dan ia adalah pria baik-baik yang sangat setia dengan istrinya. Untuk menguatkan keterangannya, Luke pun menjelaskan bahwa pagi itu ia sempat sarapan bersama Chris sebelum pergi belanja. Luke juga membantah bahwa Chris ikut berbagi apartemen sesuai keterangan detektif, karena Chris juga adalah pria baik dan tidak pernah menyelingkuhi istrinya. Kembali ke waktu kejadian, Chris pun akhirnya datang setelah menerima telepon dari Luke. Sama seperti yang lain, Chris sangat terkejut melihat jasad wanita ada di sana. Namun entah mengapa, ia menyebut nama Philip, yang juga adalah adik tirinya, yang mungkin sebagai pelakunya. Chris pun menyarankan supaya mereka menghubungi polisi. Namun Vincent menghalangi, karena polisi pasti akan menuduh mereka semua sebagai pelakunya, dan para istri mereka akan mengetahui rahasia mereka selama ini. Tak lama kemudian, satu teman mereka bernama Marty pun akhirnya sampai dan ikut terkejut melihat apa yang terjadi. Chris lalu memeriksa mayat tersebut, namun ia mengaku tidak mengenali wanita itu. Vincent pun menegaskan bahwa mereka harus mencari tahu siapa pelaku dan apa motif dibalik ini semua, dan mereka pasti bisa menangani situasi ini bersama-sama. Kemudian kita akan flashback lagi ke 1 tahun sebelumnya. Saat itu Vincent mengadakan pesta atas keberhasilannya memenangkan berbagai proyek fantastis. Vincent menyambut Chris yang datang bersama Allison, istrinya. Di sana juga terlihat istri Vincent bernama Barbara. Sementara Marty dan Luke
telah datang lebih awal bersama pasangan mereka. Di tengah kemeriahan acara, terlihat seorang wanita cantik mendekati Chris, di mana ternyata wanita ini mengenal Chris yang dulu sempat menjadi psikolog adiknya, dan wanita ini bernama Anne. Setelah berbincang singkat, diketahui Anne adalah asisten pribadi seorang anggota dewan yang juga hadir sebagai salah satu undangan. Tak lama, Philip datang bersama dua orang wanita karena Philip adalah pria yang belum menikah. Di tengah suasana pesta, Vincent mengajak semua sahabatnya naik ke lantai 9 untuk memperlihatkan sesuatu. Ternyata Vincent ingin memperlihatkan sebuah apartemen mewah yang ia beri nama The Loft. Vincent menjelaskan bahwa apartemen ini akan sama-sama mereka gunakan secara bergilir. Artinya, mereka akan berbagi apartemen ini untuk melakukan apapun yang mereka mau tanpa diketahui orang lain, termasuk para istri mereka. Chris langsung paham arah pembicaraan Vincent dan ia pun menolak dan tidak ikut-ikutan karena ia bukanlah pria seperti mereka. Namun Vincent tak yakin karena menurutnya pria itu sama saja. Five-way split, you think? No, I'm not like that. Come on, Chris. We're men. We're all a little like that. Kembali ke saat kejadian, Luke mulai tidak tenang dan berniat pergi. Namun Marty menahannya. Cannot freak out right now. We have to stay together like we said. All right, really? Luke, you just need to come. Marty mengatakan bahwa mereka harus menghadapi masalah ini bersama. Namun Luke tidak yakin karena pada akhirnya polisi akan mengetahuinya. Vincent meminta Luke menahan diri dan mereka pasti bisa mengatasi situasi ini. Ia pun meminta Luke kembali menghubungi Philip. Di tengah ketegangan itu, Marty menemukan tulisan berbahasa asing yang sepertinya itu adalah pesan yang ditulis oleh pelaku. What does it mean? What does it mean? Kembali ke masa sekarang, kini giliran Chris yang diinterogasi. Chris ditanya mengenai arti tulisan itu. Sebagai seorang psikiater, ia pun menjelaskan bahwa artinya adalah takdir akan menyatukan kita. Fate will unite us. Detektif Cohagen pun terus melakukan pendalaman. Ia menduga jangan-jangan Chris sendirilah yang menulis pesan itu menggunakan tangan korban. Detektif Huggins kemudian menyinggung keberadaan Philip yang juga merupakan saudara tiri Chris. Chris mengaku tidak tahu di mana Philip saat ini. Kembali ke apartemen, Marty lagi-lagi menemukan sebilah pisau yang tersembunyi di bawah selimut. Hingga tak lama, Philip akhirnya datang dan bingung apa yang sedang terjadi. Namun belum sempat mengatakan apa-apa, Luke tiba-tiba menyerang Philip karena diduga kuat dirinya lah pelakunya. Namun ia membantah dan tidak ingin disalahkan atas apa yang tidak ia ketahui. Philip mengaku sudah beberapa hari tidak datang ke sini, dan kali ini ia datang setelah menerima telepon dari Chris. Karena tak terima disudutkan, kini giliran Philip yang bertanya di mana keberadaan Vincent tadi pagi, hingga mereka semua saling menyalahkan. Chris pun mengatakan bahwa kunci apartemen ini hanya dimiliki oleh mereka berlima, dan jika ada sesuatu yang terjadi, sudah pasti pelakunya adalah salah satu dari mereka. There's a dead woman in our loft that only us have access to. Now, if anybody has anything to do with this, now's the time to say it, right now. Kita akan flashback kembali saat Philip melangsungkan pesta pernikahan dengan wanita bernama Vicky, yaitu putri dari seorang pengusaha ternama. Di acara pernikahan itu, terlihat juga seorang anggota dewan yang sebelumnya hadir di pesta Vincent sebelumnya, yang ternyata memiliki hubungan dekat dengan mertua Philip. Well, guys, thanks for coming. Congratulations. I'll be with you in a second, baby. Oh, man, I need Tak lama, Vicky menyapa para istri dari sahabat Philip, sementara para suami berkumpul tidak jauh dari mereka. Di sini Vincent memberikan kunci apartemen sebagai hadiah pernikahan pada Philip, dan juga memberikannya pada yang lain. Kini masing-masing dari mereka memegang kunci apartemen yang sama, dan hanya mereka berlimalah yang bisa mengakses apartemen itu. Namun Chris menolak menerimanya karena ia tidak ingin macam-macam. Vincent pun tidak memaksa dan meminta yang lain menyimpan kuncinya dengan baik.
dan jangan pernah memberitahu orang lain, termasuk istri mereka. Now we keep it to ourselves, all right? Tell nobody. Just stays within our circle. Setelah itu, Chris berkeliling melihat lokasi sekitar, dan tak disangka, ia kembali bertemu dengan Anne, yang sedang menyendiri dari keramaian pesta. Mereka berdua pun saling mengingat saat pertemuan di acara pesta Vincent beberapa bulan yang lalu. Dalam perbincangan ini terungkap bahwa pekerjaan Anne sebagai asisten hanyalah modus, dan ia sebenarnya adalah simpanan sang anggota dewan. Dan ia tidak pernah diizinkan terlalu terlihat di keramaian acara. Chris sempat prihatin dengan posisi Anne yang hanya dibutuhkan saat-saat tertentu oleh sang dewan. Namun secara mengejutkan, Anne mengaku sangat menikmati perannya. Mendengar pengakuan itu, Chris pun merasa ilfil dan meninggalkan wanita itu. Namun Anne menghentikannya dan mengaku ia hanya sedang menguji Chris. I don't need to be tested. Listen, do you want maybe get a cup of coffee someplace quiet? Anne mengajak Chris kapan-kapan bertemu di tempat yang lebih privat untuk saling mengenal. Mendengar ajakan wanita itu, Chris pun menemui Vincent dan akhirnya meminta jatah kuncinya. I'd like to use your key. Just once. It's not what you think. Have fun. Kembali ke saat kejadian, Vincent meminta mereka semua memperlihatkan kunci masing-masing. Karena kunci itu hanya ada 5, dan ia ingin memastikan semua orang masih memegang kunci masing-masing. Karena tidak ada tanda pembobolan dan alarm tidak berbunyi, berarti salah satu dari mereka lah yang membawa wanita ini masuk. Hingga peristiwa ini pun terjadi. Mereka pun memperlihatkan kunci masing-masing, kecuali Chris yang mengaku tidak selalu membawanya. Chris tidak ingin dicurigai hanya karena tidak membawa kuncinya. Menurutnya, Vincent tak perlu berpikir terlalu jauh, karena pelakunya pasti salah satu dari mereka. Any way you look at it, it keeps coming back down to us, and I for one would like to know who's hiding something. Kemudian Vincent berusaha membuka borgol yang mengikat tangan wanita itu. Vincent merasa banyak kejanggalan, seperti posisi tangan yang terborgol, tulisan asing di dinding, hingga pisau yang sengaja ditinggalkan. Dari situ ia akhirnya yakin bahwa mereka telah dijebak. Di sini Vincent mencurigai Marty yang dikenal ceroboh, namun Marty langsung membantah dan mengaku selalu mengikuti aturan main. Karena mereka semua mengaku bukanlah pelakunya, Vincent kemudian berpikir soal kemungkinan mereka telah dijebak oleh wanita yang mungkin telah sakit hati pada salah satu dari mereka. Hal itu pun membuat Chris langsung teringat pada Anne. Ia akhirnya mengaku pernah membawa Anne ke apartemen ini. Setelah beberapa kali berkencan, Chris akhirnya jatuh cinta dengan wanita itu, dan ia pun akhirnya berselingkuh untuk pertama kalinya. Anne sempat memperingatkan Chris supaya tidak jatuh hati padanya, karena ia tidak ingin ada perasaan asmara di antara mereka. Namun Chris terus memohon supaya hubungan mereka berlanjut, dan ia siap memberitahu istrinya. Namun Anne terus menolak dan meminta Chris kembali pada keluarganya, karena wanita seperti dirinya bukanlah wanita yang pantas dicintai. Kembali ke ruang interogasi. Kali ini giliran Marty ditanya soal kemungkinan Chris berselingkuh. Marty tidak yakin, karena menurutnya Chris adalah pria paling setia di antara mereka berlima. Sementara dirinya mengaku pernah ketahuan selingkuh, hingga membuat istrinya mengajukan perceraian. Peristiwa itu bermula saat mereka berada di San Diego, ketika Vincent mengajak Luke dan dirinya ikut dalam sebuah acara. Di sana, Marty tertarik melihat beberapa wanita dan ingin mendapatkan satu di antaranya. Tak lama kemudian, seorang wanita gemoy bernama Dana menghampiri mereka, dan Vincent pun mengajaknya minum bersama. Namun Marty sedikit terganggu dengan kehadiran wanita itu, karena bukan wanita seperti itu yang ingin ia kencani. Saat sedang asik minum, tiba-tiba mereka melihat kehadiran mertua Philip dengan seorang wanita muda. Karena merasa ketahuan, mertua Philip pun langsung menghampiri mereka dan menawarkan proyek besar pada Vincent. Namun syaratnya, apapun yang mereka lihat malam ini jangan sampai terekspos. Di tempat yang sama, terlihat Anne datang bersama seorang pria, sementara Chris terus menghubunginya. Namun Anne selalu menolak panggilan Chris. Tak lama, istri Chris muncul dan merasa curiga dengan perubahan Chris akhir-akhir ini. Who are you calling at this hour? Well, it's just
Checking my voicemail? And what does your voicemail say? That you're a lousy liar, Chris Panoan? Allison. Saat Vincent dan Marty masih mengobrol dengan Dana, tiba-tiba seorang wanita cantik datang ke arah mereka. Dana mengatakan wanita itu adalah temannya bernama Sarah. Seketika Vincent pun tertarik dengan kecantikannya. Yeah, that was the first time. Sarah? Yeah, her name was Sarah. Setelah berkenalan sebentar, Vincent lalu mengajak mereka semua ke rooftop. Tak lama, Marty dan Dana pun pergi, sementara Sarah mulai merayu Vincent, hingga akhirnya mereka berdua terbuai suasana. Karena tidak ingin mengganggu, Luke pun memutuskan pergi menyusul Marty. Namun ternyata, Marty juga sedang adu mekanik dengan si wanita gemoy. Singkatnya, Vincent dan Sarah pun selalu menghabiskan waktu berduaan di apartemen itu. Suatu malam saat selesai berhubungan, Sarah mengatakan bahwa ia ingin hubungan mereka tak hanya berlalu begitu saja, yang mana artinya Sarah ini telah jatuh hati pada Vincent, sementara Vincent sendiri tidak punya perasaan pada wanita itu. Kembali ke masa kejadian, Luke mulai mencurigai Vincent karena diketahui ia sempat berada di apartemen ini sehari sebelum kejadian. Saat akan memberi klarifikasi, tiba-tiba telepon berdering. Dan yang menelpon itu adalah seorang agen properti yang ingin menyurvei apartemen mereka karena apartemen mereka itu telah masuk daftar jual dari seseorang bernama Sarah Deakins. She said she has an appointment with a Deakins? Sarah Deakins? Who's Sarah Deakins? Wait. Mereka pun terkejut mendengar nama itu, hingga akhirnya Vincent pun mengakui semuanya, di mana ternyata wanita yang tewas di ranjang itu adalah Sarah yang ia kencani sebelumnya. Vincent pun mengatakan bahwa Marty dan Luke juga mengenalnya karena malam itu mereka semua ada di area kolam renang dan mereka berdua sempat melihat Sarah. You know her, Marty. You know her, and so does Luke. Sarah Deakins is lying on the bed. Namun Marty mengelak karena malam itu ia mengaku sangat mabuk dan tidak terlalu memperhatikan wanita yang bersama Vincent. Sementara Luke mengaku memang melihat Sarah malam itu, namun ia tidak bisa memastikan apakah wanita yang tewas itu adalah Sarah. Lalu ia pun meminta mereka membalikkan tubuhnya supaya wajahnya terlihat. Looked her to face. I did not. Vincent pun akhirnya menceritakan bagaimana ia berkenalan dengan Sarah hingga akhirnya sempat beberapa kali datang ke apartemen ini. Dan malam itu, Vincent mengakhiri hubungannya dengan wanita itu. Namun Vincent menegaskan bahwa ia tidak melakukan apapun yang membuat Sarah meninggoy seperti sekarang, karena saat meninggalkan apartemen ini, Sarah masih hidup. Beberapa hari sebelumnya, Chris sempat bertemu dengan Anne. Chris memohon supaya hubungan mereka terus berlanjut. Anne tetap menolak karena dirinya bukanlah wanita baik-baik. Apalagi Chris juga bukanlah pria yang bisa dipercaya, karena selama ini ia telah berbagi apartemen dan wanita bersama teman-temannya. Namun Chris membantah dan ia bukanlah seperti yang Anne kira. Demi membuatnya yakin, Chris pun memberikan kunci apartemen itu dan mempersilahkan Anne datang kapanpun jika ingin menemuinya. Dan itulah kenapa Chris tidak bisa menunjukkan kuncinya saat diminta. Kembali ke masa sekarang, Luke ditanya apakah istrinya tahu soal apartemen itu. Luke pun paham arah pembicaraan detektif, sehingga ia pun dengan tegas membantah. Ia mengaku tidak pernah membawa wanita ke sana, apalagi ia baru 2 kali datang ke apartemen itu. Yang pertama saat Vincent memperlihatkan tempatnya, dan saat mayat itu ditemukan. Detektif sepertinya mencurigai Luke karena alasan cemburu saat melihat kemesraan Vincent dan Sarah di hadapannya malam itu. Lagi-lagi Luke pun membantahnya. Luke menegaskan bahwa Vincent adalah sahabatnya sejak lama, dan ia tidak pernah punya perasaan buruk pada sahabatnya itu. Kembali ke saat kejadian, di mana situasi semakin memanas. Philip menuduh Vincent lah yang menghabisi Sarah. Bahkan saking emosinya, Philip berusaha menyerang Vincent dengan pisau. Namun Vincent membela diri dengan mengatakan bahwa ia tidak melakukan apapun pada wanita itu.
dan kemungkinan mereka semua telah Your dijebak. name, that's not a coincidence. Someone's trying to pin this on us. On you, you mean? Jesus! Get up! Guys, we cannot keep doing this. But what do you want? Setelah situasi mulai dingin, mereka mulai berpikir jernih dan berusaha mencari jalan keluar. Vincent pun mengusulkan supaya jasad Sarah disingkirkan. Namun Philip bertanya, bagaimana mereka melepaskan ikatan borgolnya, atau perlukah mereka harus memotong tangannya? Mendengar ucapan Philip, seketika Vincent pun teringat saat Philip ketahuan membawa wanita ke tempat ini, lalu bertindak kasar dengan memborgol tangan wanita itu, persis seperti situasi sekarang. Namun korban berhasil diselamatkan oleh Vincent dan Chris, sehingga ada dugaan bahwa jangan-jangan Philip lah pelakunya. Di saat bersamaan, Luke tiba-tiba ingin mengungkap sesuatu yang mengejutkan. You could see how I think you'd be involved in this. I need to say something. Setelah itu, Vincent dan Marty pun pergi ke ruang kontrol CCTV yang dimaksud Luke. Sampai di sini terungkap bahwa selama ini Luke diam-diam memasang kamera pengawas dan merekam setiap aktivitas mereka, lalu menyimpannya ke dalam beberapa disk. Pengakuan Luke ini sangat mengejutkan mereka semua. Bagaimana bisa Luke punya kelainan yang ingin melihat aktivitas mereka di kamar ini? Luke membantah anggapan itu. Ia mengaku melakukan ini sebagai langkah antisipasi supaya dirinya bisa membuktikan tidak pernah terlibat perselingkuhan. Vincent pun merasa gelisah dan ia pun bertanya, apakah Luke merekam saat dirinya bersama Sarah sebelum meninggoy? Luke pun mengaku tidak melakukannya karena ia tidak tahu Vincent dan Sarah akan bermain malam itu. Dan jika pun aktivitas mereka sempat terekam, ia meminta Vincent tenang karena ia akan merahasiakannya. No worries, Vincent. I'll keep my mouth shut like I always do. Kita kembali flashback ke sebuah pesta beberapa hari sebelum kejadian. Pesta ini dihadiri oleh Vincent dan semua teman-temannya. Bahkan para istri mereka juga ada di sana. Dalam acara itu, adik Philip bernama Joe ikut dalam acara. Karena merasa belum pantas, Philip pun memintanya pulang. Bahkan ia sampai bersikap kasar hingga sempat terjadi keributan. Effort, Dick. Help me out. Excuse me, thank you. Excuse me. Shut up! All right, somebody get this guy an ambulance. Karena merasa takut, Joe pun menghampiri Vincent. Secara bersamaan, Sarah melihat jelas saat Zoe memeluk Vincent, yang seketika membuatnya cemburu. Vincent pun meminta Sarah jangan salah paham, karena Joy hanyalah adik dari temannya. Namun Sarah tidak percaya, karena bisa saja wanita itu adalah salah satu simpanan Vincent. Sarah pun memaksa Vincent mengakui hubungan mereka di hadapan semua orang. Namun tentu Vincent menolak, karena itu sangat tidak mungkin, mengingat istrinya ada di sana. Karena tak terima, Sarah pun berniat mendatangi istri Vincent dan akan menceritakan hubungan terlarang mereka. Melihat Sarah yang nekat, Vincent pun panik. Sarah. 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 Sorry. Hingga tak lama, Luke tiba-tiba muncul lalu menggagalkan niat Sarah. Peristiwa itu membuat istri Vincent curiga. Tak lama, Vincent merasa ada yang tidak beres, di mana para istri teman-temannya perlahan datang menghampirinya. Seketika ia pun curiga, jangan-jangan rahasianya selama ini telah terbongkar. Dan perlahan misteri ini mulai terkuak. Vincent pun mulai linglung. Ia yakin bahwa yang menjebak mereka adalah para istri mereka sendiri. Found out. Our wives, they set us up. Why, Vincent? Sementara para sahabatnya mulai mendekat dan bertanya, mengapa Vincent sampai hati melakukan ini semua pada mereka yang telah lama bersahabat. Mereka telah mengetahui semua perbuatan Vincent selama ini, dan ini semua adalah settingan mereka. Hingga tak lama, Vincent pun tumbang. Ternyata sebelumnya, Chris diam-diam telah mencampurkan sesuatu ke dalam minumannya, sehingga membuat Vincent perlahan kehilangan kesadaran. Mereka pun membuka pakaian Vincent satu persatu. Dalam setengah sadar, Vincent pun bertanya,
apakah kalian yang telah menghabisi Sarah? Namun mereka membantah dan mengaku menemukan Sarah sudah seperti sekarang. Hingga akhirnya terungkap bahwa Luke lah yang pertama kali datang, lalu menghubungi Chris, Marty, dan Philip. Luke memperlihatkan sebuah surat perpisahan yang sepertinya ditujukan untuk Vincent. Saat itu, Sarah sudah tak sadarkan diri dengan banyak butiran kapsul di sekitarnya. Dan sepertinya Sarah telah tewas karena bundir. Sampai di sini, mereka belum memberitahu Vincent apa yang terjadi karena Luke ingin memperlihatkan sesuatu. You've been taping us, you fucking pervert! You can beat the crap out of me later. Luke membawa mereka ke ruang kontrol CCTV. Di sini Philip sempat emosi pada Luke karena tidak terima Luke merekam aktivitas mereka di apartemen itu. Namun Luke meminta mereka jangan marah dulu karena ada sesuatu yang akan ia perlihatkan. Hingga Luke pun memperlihatkan beberapa rekaman yang sangat mengejutkan, di mana itu semua adalah rekaman saat Vincent melakukan hubungan terlarang dengan para istri mereka. Bahkan Joe, adik Philip, dan juga Anne telah digasak oleh Vincent. He used her, Chris. Just like he used everyone. Like the night he went to talk to her. She was drunk, Marty. Wow. Sudah pasti mereka sangat kecewa dan terpukul melihat rekaman itu. Ternyata Vincent yang selama ini mereka anggap sebagai sahabat, diam-diam telah menipu pasangan mereka. Setelah itu, mereka pun menyusun rencana untuk menjebak Vincent yang nantinya akan mereka hubungi. Supaya lolos dari kecurigaan polisi, mereka berempat pun sepakat jangan mengaku pada polisi soal apartemen ini. Dan Vincent harus benar-benar bisa masuk dalam siasat mereka. Set everything up and establish alibis. I'll take care of it. You guys get out of here. Make sure people see you. Tak lama, mereka pun meninggalkan mayat Sarah dan menunggu instruksi dari Luke berikutnya. Sementara Philip memilih tinggal di sana. Ia tampak sangat kecewa atas pengkhianatan Vincent dengan tega men*** adiknya. Ia pun bersiap melakukan aksi yang ekstrim di luar rencana. Singkatnya, Philip pun memborgol Sarah dan melukai tangannya. Ia juga menuliskan pesan di dinding menggunakan tangan Sarah dengan cairan merahnya. Kembali ke masa kejadian, tak lama Vincent pun siuman. Meski masih dalam keadaan linglung, namun ia mulai menyadari bahwa ia telah dijebak oleh para sahabatnya. Sementara Luke dan yang lain melanjutkan skenario dengan memaksa Vincent meminum beberapa kapsul. Lalu mereka meletakkannya di atas kasur dengan memborgol tangannya ke tangan Sarah. Seolah-olah semua itu adalah bagian dari tindakan Sarah sebelum bundir. No, Vincent, you're not gonna die. Sarah lured you here and drugged you. And she killed herself with you by her side. Fate will unite us. Setelah itu, mereka semua pun meninggalkan Vincent dan jasad Sarah di apartemen itu. Itulah alasan Vincent bersikeras bahwa dirinya telah dijebak oleh teman-temannya. Tapi detektif tidak langsung percaya karena semua bukti mengarah padanya. Apalagi hanya sidik jarinya lah yang ditemukan di lokasi kejadian dan beberapa disk berisi rekaman perselingkuhannya dengan pasangan para sahabatnya. Dan yang pasti tidak ada tanda kalau Vincent dijebak. Vincent terus membela diri dan meminta detektif menekan Marty dan Luke karena mereka sangat tahu apa sebenarnya yang terjadi. Namun detektif menegaskan bahwa semua orang telah diperiksa dan kesaksian mereka tidak ada yang janggal. Karena pagi itu mereka semua melakukan aktivitas masing-masing, termasuk Philip yang satu harian bersama mertuanya. Tentu Vincent pun emosi karena pagi itu mereka semua sempat berkumpul di sana. Namun sayangnya ia tak mampu membuktikan ucapannya karena ia telah masuk dalam permainan yang sangat rapi. Karena semua bukti mengarah padanya, Vincent pun tak mampu lagi mengelak dan ia pun dipersilahkan menghubungi pengacaranya karena kasus ini akan disidangkan. Sementara Chris akhirnya dipersilahkan meninggalkan ruang interogasi. Namun sebelum pergi, detektif memberitahu fakta terbaru di mana kematian Sarah bukan karena bundir dan dosis kapsul yang ia minum masih level aman. Luka di tangannya itu adalah perbuatan orang lain dan bisa jadi itu adalah perbuatan Vincent karena sidik jarinya tertempel di pisau itu. Dan yang paling aneh, polisi tidak pernah menemukan surat perpisahan yang menguatkan wanita itu bundir. We didn't find a suicide note.
Is there something wrong? Mendengar penjelasan itu, Chris mulai menyadari ada sesuatu yang janggal. Malam harinya, Luke diam-diam kembali ke apartemen. Sesampainya di sana, ia terkejut melihat Chris sudah lebih dulu ada di sana. Seketika Luke pun terlihat panik. Chris langsung to the point. Ia menanyakan soal surat perpisahan yang ditulis Sarah, di mana surat itu adalah satu-satunya bukti kuat kalau Sarah benar melakukan bundir. Where's Sarah's suicide note? You put it in your pocket. Yeah, I could have sworn I did, but it's not there anymore. Luke pun mengatakan bahwa surat itu telah ia berikan pada Chris. Namun Chris mengatakan bahwa seseorang telah mengambil surat itu dari sakunya. Dan Chris pun menuduh Luke lah yang mengambilnya. Luke pun mengelak dan ia tidak tahu lagi soal surat itu. Tak sampai di situ, Chris juga mengatakan bahwa saat ia mengangkat telepon dari si agen properti, orang itu memberikan nomor telepon. Namun saat itu ia tidak memeriksanya. Dan ternyata itu adalah nomor ponsel Luke. I did call him. I wanted to. Yang mana artinya Luke sendirilah yang mendaftarkan apartemen ini dijual. Dan itu bukanlah perbuatan Sarah. Luke pun semakin panik dan mencoba mencari alasan. Tak lama setelah itu, Chris memperlihatkan surat bundir Sarah yang ia temukan di tempat sampah. Chris pun mulai paham kenapa Luke ingin membuangnya, di mana Luke ingin mengubah permainan supaya polisi menuduh Vincent lah yang telah menghabisi Sarah dan Luke lah yang menulis surat itu dari awal. Is it because maybe she didn't write it? Maybe it's your handwriting. Why, Luke? What'd you do to that girl? Setelah terdesak, Luke pun akhirnya mengaku bahwa semua ini ia lakukan karena cemburu pada Vincent. Malam itu, Sarah berjalan dengan tatapan menggoda ke arahnya. Namun ternyata, yang dituju Sarah bukanlah dirinya, melainkan Vincent lah yang ia hampiri. Luke yang tidak pernah selingkuh, akhirnya goyah dan naksir pada Sarah malam itu. Dan inilah salah satu alasannya memasang kamera pengawas, agar ia bisa melihat saat Vincent dan Sarah melakukan hubungan terlarang. Suatu malam, Luke mencoba mendekati Sarah dan mengungkapkan isi hatinya. Ia juga meminta Sarah meninggalkan Vincent yang tak akan serius mencintainya. Namun sayangnya, Sarah tidak punya perasaan pada Luke dan menolaknya. I'm sorry. Maybe in another life. Keesokan paginya, Luke mengetahui bahwa Sarah dan Vincent akan bertemu di apartemen. Ia pun bersembunyi dan menunggu Vincent datang. Dan setelah Vincent pergi, Luke mendekati Sarah yang kecewa karena Vincent memutuskan mengakhiri hubungan mereka. Tanpa Sarah sadari, Luke memberinya minuman yang telah dicampur sesuatu. Kemudian Luke menyuntikkan insulin dalam dosis tinggi. Insulin MD. It's quick, painless, leaves no trace. Jesus, Luke. Luke mengaku melakukan semua itu karena alasan cinta. Mengira Sarah telah tewas, Luke pun menuliskan surat, seolah itu adalah pesan Sarah sebelum bundir. Baginya, Vincent pantas menerima semua ini atas apa yang telah ia lakukan pada mereka semua. I did it out of love. I swear. And Vincent taking the fall for this. Vincent used everyone and anyone. It's about time we turn the tables. Vincent memang telah melakukan perbuatan kotor dengan mengkhianati para sahabatnya. Namun tak disangka, Luke memanfaatkan situasi itu untuk membalaskan rasa cemburunya dengan menjebak Vincent. Dan itulah alasan Luke diam-diam memasang kamera pengawas dan rencana tersembunyi lainnya. Kemudian Chris memotong pembicaraan dengan memberitahu fakta mengejutkan, di mana ternyata Sarah sebenarnya belum meninggoy saat disuntik insulin. Dan saat mereka semua pertama kali datang ke sana, sebenarnya Sarah masih hidup. Justru Sarah meninggoy karena luka yang dilakukan Philip. Seketika Luke pun sangat terkejut dan seolah tidak percaya. Namun apapun itu, Luke merasa mereka tak perlu lagi membahasnya dan meminta Chris pergi, dan ia akan membereskan semuanya. Namun Chris menolak pergi, hingga situasi pun langsung memanas. Step outside. Luke. Now.
Luke yang tidak mau ditekan langsung mengambil pisau. Chris pun mengelak dan mundur menuju balkon. Sementara Luke terus mengancam dan meminta Chris melompat. Chris pun meminta Luke tenang dan jangan bertindak nekat. Dan mereka bisa membicarakan masalah ini dengan baik. I don't want to hurt you, Chris. I really don't. So just do it. Tak lama, suara mobil polisi terdengar menuju lokasi mereka, di mana sebelumnya Chris telah melaporkan Luke. Chris pun mengancam, jika Luke memintanya melompat, maka surat bundir palsu itu akan ditemukan polisi. Give me that note, Chris. Give it to me! Merasa semakin terdesak, Luke pun semakin brutal hingga situasi semakin mencekam. Hingga akhirnya Chris berhasil merebut pisau dari tangan Luke. Pada akhirnya Luke pun menyerah dan pasrah. It's over, Luke. You're right. It is over. Dengan rasa putus asa, Luke pun berdiri di pagar pembatas. Tak lama ia pun berpesan supaya Chris memberitahu istri dan anaknya bahwa ia sangat mencintai mereka. Setelah selesai memberikan pesan, seketika Luke pun menjatuhkan dirinya. Dan adegan inilah yang kita lihat di awal film. Luke! 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 Enam bulan kemudian, Chris dan Marty terlihat sedang bersama di sebuah bar. Marty telah kembali dengan istrinya setelah apa yang terjadi sebelumnya. Tak lama Chris pamit pulang. Saat sedang di parkiran, tiba-tiba ia bertemu dengan Anne. Anne, Hi. you look good. Thank you. You too. Di sini Anne ingin mengembalikan kunci apartemen itu. Namun Chris mengatakan permainan di apartemen itu telah berakhir, di mana Vincent sekarang tinggal di sana setelah bercerai dari istrinya. Sementara Philip harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah menghabisi Sarah. Di sisi lain, Chris perlahan melanjutkan hidupnya dengan normal. Kemudian Anne pun menceritakan bahwa dirinya telah meninggalkan kehidupan lamanya. Dan Anne pun mengajak Chris minum kopi bersama. Do you want to grab a cup of coffee or... Dan film pun berakhir. Sekian alur cerita film kali ini. Terima kasih telah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.